Pukul dia habis-habisan. Pelihara anjing aja masih bisa goyang-goyang ekor. Pelihara sampah kayak kamu, makan gratis 3 tahun, bener-bener sialan, buang jauh-jauh, jangan sampai kotori gerbang keluarga Su. Dengar nggak? Tuan keluarga suruh kamu pergi jauh-jauh. Bukan gratis, minum gratis. Su Changkong. 3 tahun aku tiap hari kuras habis energi sejatiku buat kasih makan jiwa bela diri Su Qinghan. Sekarang dia mau bangkit. Kalian malah tega lupa budi. Ling Tian, dasar sampah kayak kamu, bisa jadi batu pijakan buat aku bangkitin jiwa bela diri tingkat 7. Itu udah rezeki buat kamu, iya bener? Emang iya, masa nggak ngaca dulu? Bekas ampas obat yang udah dikeringin, masa pantas disetarain sama nona besar? Keluarga Su kasih kamu makan, udah bagus banget. Mending buruan pergi. Dengar nggak, jarak antara jenius sama sampah, itu kayak jurang curam. Pertunangan ini hari ini dibatalkan. Jangan pernah deket-deket lagi. Oke. Abis dipakai, Langsung mau dibuang gitu ya? Su Qinghan. Dan kalian semua, seluruh keluarga Su. Bakal aku bikin nyesel. Anjing kehilangan rumah aja berani gonggong. Cari mati. biarin dia pergi aja. Lagian dia juga mau mati sebentar lagi. Keluarga Su, kalian pikir abis nguras energi sejatiku beneran bikin aku mati gitu? Nah, kalian salah. Itu cuman ngebantu aku buka segel monster yang ada di dalam tubuhku. Walaupun udah batalin tunangan, tapi soal Lintian, kalau sampai kedengeran sama Akademi Jalan Surgawi di ibu kota, tetap aja jadi noda. Maksudmu? Aku harus bikin dia hilang total malam ini. Tenang nak, aku langsung kirim bayangan ke sana. Mereka berdua sama-sama jiwa praktisi tingkat 8. Bunuh bocah imut kayak dia, lebih gampang dari nginjek semut. Keluarlah. Wilayah Tianhuang, jiwa bela diri yang berkuasa. Semua orang tahu jiwa bela diri terbagi dari tingkat 1 sampai 9. Di atas tingkat 9 ada tingkat dewa. Tapi nggak ada yang tahu masih ada jiwa bela diri asal. Dan pedang dewa waku justru bikin jiwa bela diri tingkat dewa. Sekalipun ikut gemeter, jiwa bela diri asal. 3 tahun, sekarang akhirnya kamu bisa keluar. Baliklah, kekuatanku. Ini baru kekuatan asliku. Tuan Muda Lin, besok kalau lu lahir lagi, jangan macam-macam sama orang yang gak seharusnya lu ganggu. Mau bunuh aku? Cuma kalian berempat. Kalian pantas apa? Jiwa bela diri hancur. Bukannya dia bocah imut, kok bisa punya kekuatan segini? Orang mati nggak perlu tahu. Hah, kamu. Su Qinghan dari keluarga Su. Kira-kira waktunya. Bocah imut itu sekarang udah kaku kali ya mayatnya. Hari ini adalah hari keluarga Su beneran terbang tinggi.
Juara pertama kompetisi kali ini bakal dapat hadiah istimewa dari istana bel pencuci sumsum tingkat 3. Guru Wang baik banget. Lihat seluruh kota Qingyun, selain jiwa bela diri tingkat 7, punya anakku Qing Han. Siapa lagi yang pantas dapetin pil dewa ini? Iya nih, Nona Su emang gadis takdir. Pil ini kayak emang dibuat khusus buat dia. Ling Qian, lo lihat kan? Inilah jarak antara lo dan aku. Lo sekarang kayaknya udah busuk di selokan kali ya? Kalau gitu, aku sebagai guru nyatakan, ujian jiwa bela diri dimulai seka. Tunggu. Kasu, kemuliaan yang kubeli dengan nyawaku, nikmat gak jadi orang terkenal. Anak-anak Shadow itu bener-bener nggak nyangka bisa bikin dia selamat. Kompetisi besar, diam. Semuanya ditentukan oleh jiwa bela diri. Tes dimulai. Jiwa bela diri sampah kelas 1, turun. Jiwa bela diri kelas 2 tingkat rendah, turun. Giliran Su Qinghan naik, dia kan putri kebanggaan keluarga Su, dan juga murid yang udah dikunci sama Akademi Tiandao. Lihat baik-baik, sayang. Kelas 7, Sangga Murni, burung es Xuanyao, kelas 7, Su Qinghan. Aku sebagai pembimbing kamu resmi diterima di Akademi Kerajaan Tiandao. Untung selamat terus. Terus kenapa? Kamu lihat nggak? Ini yang kamu, orang sampah, seumur hidupmu, nggak akan pernah bisa sentuh. Nggak ada cahaya sama sekali. Lebih buruk dari kelas 1, sampah total. Suruh dia turun aja lah. Jangan bikin malu. Berani-beraninya. Dari mana datangnya orang sampah ini? Berani main-main sama aku? Turun sana. Jangan kotori batu penguji jiwa milik Akademi Tiandao. Notain batu suci, menurutku batu tua ini emang gak pantas buat nguji jiwaku. Ada apa ini? Kok batu penguji jiwanya pecah? Jangan ketipu. Pasti bocah ini pakai ilmu sesat buat ngerusak batu penguji. Oh gitu. Aku juga mikir, mana mungkin orang sampah bisa pecahin batu penguji jiwa. Hampir aja ketipu sama sampah ini. Bawa pedang besi jelek, sok jadi pendekar hebat. Cuma cari perhatian doang. Nah, kamu udah ngerusak properti negara dan ganggu kompetisi. Harusnya kamu langsung dieksekusi di tempat. Tapi karena kamu masih muda dan gak ngerti apa-apa, aku kasih nyawamu. Pergi sana. Bagus banget Akademi Tiandao ini. Bagus banget mentor yang suka memutarbalikkan fakta. Matanya buta, hatinya juga hitam. Pilih nih, kalian bilang mau kasih ke siapa ya, terserah. Lin Tian, kalau kamu nggak terima, berani nggak naik ke panggung duel maut? Yang menang ambil pilnya, yang kalah tinggalin nyawanya. Duel maut, Lin Tian, si sampah, duel sama Su Qinghan, Putri Langit. Ini kan dari mati, kecuali otaknya lagi error. Kalau enggak, ya bunuh diri. Mau bunuh orang buat tutup mulut? Oke. Hari ini sekalian, aku hancurin harga dirimu. Justru itu yang aku mau, naik ke sini dan terima ajalmu. Aku kasih kamu kesempatan terakhir, luntur dan rusak peridaianmu sendiri. Aku bisa kasih kamu kuburan utuh. Banyak bacot. Bikin ngakak. Bawa pedang besi karatan, lawan jiwa bela diri tingkat 7. Pedang itu buat potong sayur aja udah tumpul. Satu bulu es dari Nona Su, langsung bisa nusuk dia jadi landak. Cio. Orang lain kultivate jiwa bela diri, lu kultivate besi rongsokan, bahkan buat ditarik balik ke tubuh. Aja nggak bisa, sampah, berani-beraninya disebut jiwa bela diri. Hari ini, aku bakal tunjukin ke kamu, apa itu kekuatan sejati. Anak ini terlalu nekat, nggak ada peluang menang sama sekali. Pedang itu Agak menarik. Teknik bela diri tingkat menengah Swan, formasi pembunuh es jiwa, mati kau. Selesai, anak itu bakal hancur jadi bubur. sumber awal. Jalan besar itu sederhana. Pecah. Mustahil.
Apa yang terjadi? Lintian si kecil imut, bisa bikin Su Qinghan mundur kaget. Aku nggak salah lihat kan? Iya beneran? Mustahil. Si imut kayak gini gimana bisa jadi lawanku? Lintian, aku mau kau mati. Kamu, pantesan apa? Coba rasain. Si imut. Hari ini kita lihat siapa yang mati, siapa yang hidup. Anak durhaka, berani kamu. Anak durhaka, berani kamu lukai aku? Murid yang dipilih Akademi Tiandao. Kamu cari mati ya? Akademi Tiandao emangnya kenapa? Ini hina aku dan celakakan aku, hari ini, bahkan dewa pun kalau ganggu aku, gua tebas juga sekalian. Berani sekali kau. Kalau gitu biar guru ini yang kasih pelajaran ke kamu, jangan. Itu suara kepala akademi. Guru, anak liar ini, nggak sopan sama Akademi Tiandao. Cepat bunuh dia, diam. Diam, semuanya lihat. 3 tahun, wanita inilah yang nyedot energi asliku buat nyuburin roh bela dirinya sendiri. Ini, apa ini yang kalian sebut sebagai yang terbaik? Ternyata beneran energi yang sama, nggak nyangka keluarga Su yang besar, tega pakai cara kotor kayak gini. Apa yang namanya putri takdir? Ternyata cuman si imut penghisap darah. Keluarga Su nggak tahu malu banget. Si imut, berani kamu fitnah keluarga Su. Kamu cari mati. Guru, kamu basuh. Di depan umum kayak gini, kamu mau bikin guru ini ditutup, membiarkan perkelahian pribadi? Mundur! Nak, kamu menang. Obatnya ambil, tapi Su Qinghan, walaupun roh bela dirinya rusak, tapi dasarnya masih ada. Akademi Tiandao kami tetap terima dia masuk ke akademi dalam. Kamu jaga diri baik-baik. Lintian, penghinaan hari ini, begitu sampai di ibu kota, pasti kubalas 100 kali lipat. Nyawa aja diselamatin orang lain, masih aja berani ngegonggong, kedepannya jangan sampai ketemu aku. Kalau enggak, yang hancur bukan cuma roh bela diri lo. Dosis obatnya ganas banget. Kayak 10.000 pisau, sekaligus ngoyek-ngoyek meridian aku. Langsung tembus ke puncak tingkat 9 roh. Dia tingkat tinggi, emang mantap sih. Siapa yang keluar? Sini. Tulangnya unik. Bakat bagus buat latihan pedang. Dick. Mau nggak? Gabung ke Akademi Tiandao. Lo guru pembimbing Akademi Tiandao, jangan samain aku sama mereka. Asal lo mau. Dijamin lo bisa seenaknya di ibu kota. Kebetulan Akademi Tiandao itu sekolah top paling gede, punya banyak banget info dan sumber daya. Pas banget buat aku nyelidikin kebenaran kehancuran keluargaku. Om ini sih kelihatannya nggak bisa dipercaya. Tapi bahkan aku nggak nyadar dia. Kapan deketnya, pasti jagoan yang nyimpen kemampuan. Oke, aku gabung. Cuma, lo mah apanya? Lo cowok gede, jangan kayak cewek deh. Bisa nggak? Nih, bawa. Besok lapor ke akademi. Lintian, lo tuh orang buangan, yang bahkan roh bela diri aja gak bangun. Ke Akademi Tiandao mau ngapain? Mau ngemis ya? Kasu, Ini tuh dia. yang pakai pedang besi karatan. Jadi roh bela diri. Bahan tertawaan kota King Yun. Akademi Tiandao, emang sampah kayak gini. Bisa masuk seenaknya. Cepet pergi sana. Ini token murid langsung. Kok bisa ke puncak pedang sampah? Beneran puncak pedang sampah? Tempat yang bahkan anjing aja nggak mau, tumpukan sampah. Kocok banget.
Oh, ternyata ke sana buat ngumpulin barang rongsokan. Lintian, lo tahu nggak puncak pedang sampah itu tempat apa? Aku mau kemana? Nggak perlu orang yang pernah kalah sama aku. Nyonjuk. Lo, Ini yang namanya hidup enak. Ini bahkan kalah sama kuil bobrok di luar kota Qingyun. Gue ketipu nih, menceng. Bokah. Lu dateng, dasar tua bangka. Lu berani nipu gue. Heh, ngomong apa sih lu? Gue orang tua ini, kapan nipu lu? Tempatnya bobrok banget ini. Lu masih berani bilang gak nipu gue? Ini namanya alami, ini mah bukan nipu. Lagian, lu bilang deh, gue udah bawa lu masuk Akademi Tiandao kan? Udah terlanjur datang. Gue punya pedang Dao Taichu. Selama bisa manfaatin sumber daya Akademi Tiandao, tetap bisa nebuk jalan buat bertahan. Nah, gitu dong. Udah dateng ya, jalanin aja. Oh iya, di akademi, poin itu mata uang utama. Beli sumber daya, masuk menara kultivasi, semua pakai itu. Lu masukin energi ke token lu. Coba lihat gue ninggalin berapa buat lu. Poin saat ini, 0. Normalnya murid baru dapat 20 poin. Tapi puncak pedang sampah cuma lu sendiri, gue lupa ngajuin. Tapi kan lu jago banget, harus usaha sendiri dong. Jadi gue dapat fasilitas apa dong? Fasilitasnya ya gue tuh jago banget. Gue bakal kurahin semua tenaga buat lu. Udah, waktunya tidur siang. Oh iya, murid baru bisa ke lantai 1 menara ilmu bela diri. Ambil 1 ilmu bela diri gratis, lu jalan-jalan aja sendiri. Sialan. Gimana bisa gue dibikin goblok sama orang tua? Kayak gini? AP yang garang banget. Enggak. Kekuatan ini kayak di luar kendali, lagi ngabisin tenaga hidupnya dengan gila. bahaya, mau meledak nih. Jangan datang ke sini, ini api neraka Jiuyu. Kena sedikit aja, lu langsung jadi abu. Cep Pichen pergi. Beri aku talismannya. Kamu, api neraka di dalam tubuhku? Bahkan kakekku nggak sanggup. Kamu ini monster apa sih? Lihat penampilanmu. Kamu anak baru dari puncak mana? Puncak pedang sampah. Tempat kayak gitu kok bisa ditinggalin? Tapi ngelihat kamu udah nyelamatin nyawa gue kali ini, gue pindahin kamu ke puncak awan spiritual terbaik di akademi luar. Nggak usah. Lo pikir akademi ini punya keluarga lo? Gue sendiri di puncak pedang sampah lebih tenang. Memang punya keluarga gue sih. Karena kamu udah nggak apa-apa, gue pamit dulu. Hei, kok pergi gitu aja sih? Gue tuh nggak pernah suka ngutang budi sama orang. Sini, keluarin talismanmu. Poin masuk 100. Kata pengemis tua, poin di akademi susah banget didapetin. Cewek ini dengan santainya ngasih. Gimana? Kurang ya? Oke, gue tuh punya banyak banget poin. Poin masuk 200. 200 cewek ini ternyata sosok sultan yang nyamar. Makasih. Orang ini cuma pakai pedang besi jelek, bisa nahan api neraka 9 alam dalam tubuhku. Lintian dari puncak pedang sampah ya. Agak menarik juga. Pedang Dao awal. Ternyata beresonansi. Jangan-jangan di dalamnya ada harta karun. Cepat lihat, semua orang pada rebutan tingkat Xuan. Dia malah milih barang rongsokan tingkat Huang paling rendah. Sini mencabut pedang. Itu kan jurus pandai besi biasa. Buat motong kayu bakar, beneran, jiwa bela diri sampah, cocok sama jurus sampah. Nah, ganti yang lain aja. Jurus pedang ini nggak cocok buat kamu. Beneran ada yang aneh. Bisa bikin pedang Dao awal beresonansi. Pasti bukan barang sembarangan. Makasih senior, tapi aku udah bulat tekad. Pilih yang ini aja. Nggak tahu diri banget sih. Kamu anak baru dari aliran mana? Pembimbingmu siapa? Berani bikin kamu latihan. Ilmu yang bikin mati kayak gini? Puncak pedang rusak. Oh, muridnya. Dia ternyata pantesan. Udah, ambil aja.
Orang ini sama kayak si Hilmo. Nggak heran berani pilih buku ini. Ilmu pedang yang ngebunuh. Ibu kota kekaisaran bakal bergejolak lagi nih. Weh, ini kan yang disebut kakak Su. Sampah dari puncak pedang rusak. Bawa apa tuh? Teknik kabut pedang tingkat kuning rendah. Bikin gua ketawa sampai mati. Itu kan Limeng, dia aja jiwa master tingkat 2. Kok cari lawan? Anak baru yang masih polos? Demi cewek lah. Nih, bakal seru. Anjing baik nggak ngalangin jalan, minggir. Dengar katanya lo barusan sombong banget di depan kakak Su. Berani nggak lo sama gua Limeng? Tanding taruhan poin. Siapa yang kalah? 100 poin. Plus sujud. Minta maaf. Seratus poin plus sujud. Oke, gue terima. Gua nggak mau kalah. Hari ini gua bikin lo si imut ini hancur. Teknik bela diri tingkat kuning tengah. Cakar robek harimau gila. Mati lo. Limang itu jiwa master tingkat 2. Sedangkan bocah ini cuma anak baru yang masih jiwa pemula. Ini mah jelas dihajar habis-habisan. Selain beda level, beda jiwa senjata juga kayak jurang. Jiwa harimau ganas udah sampai level 3. Hancurin dia. Kakak Su pasti bakal melihat gua beda. Jiwa master tingkat 2 terlalu lemah, bahkan gak pantas buat gua cabut pedang. Ngeliat kan? Mustahil. Berani lo rusak meridian gua. Kakak gua itu peringkat 93 di daftar naga tersembunyi. Li Kuang, dia itu jiwa master tingkat 6. Dia pasti bakal mencabik-cabik kamu sampai hancur. Peringkat 93 di papan naga terpendam. Suruh dia cuci lehernya dan tunggu aja. Kalah, terima kalah. Dah sampai jumpa. Teknik kabut pedang bintang. Ini ternyata buku tingkat bumi yang cacat. Pantesan bisa memancing resonansi dari pedang Dao Agung. Teknik kabut pedang bintang buku tingkat bumi yang cacat. Ini beneran harta karun. Wih, lu ketemu juga barang ini. Tapi gue saranin lu nyerah aja dari sekarang. Percuma buang tenaga. Kenapa? Gue aja bisa paksa nyerap pil tingkat 3 yang ganas. Cuma buku cacat kayak gini, masa nggak bisa ku pelajari? Dik, tingkat kuning dan tingkat swan itu latihan badan sendiri. Tapi tingkat bumi itu harus narik kekuatan langit dan bumi. Lu baru jiwa master tingkat 8, mau pakai apa buat nariknya? Nggak dicoba mana tahu? Nggak lihat liang lahat, nggak mau nangis. Dik, perhatiin baik-baik. Tadi tebasan itu. Bener, persis yang ada di tangan lu. Teknik cabut pedang bintang. Kakakmu kok bisa? Ilmu bela diri tingkat bumi ini 30 tahun lalu. Gue lagi mabuk. Ngerasa langit ini ganggu banget. Iseng-iseng bikin jurus ini, nggak nyangka malah dianggap harta. Sama para tua-tua itu. Terus dibuang di gudang ilmu bela diri. Alah, titik tumpunya masih salah. Aliran energi spiritualnya harus turun lagi 3 inci. Sumber awal harus beresonansi dengan energi langit dan bumi. Tepat di detik pedangnya keluar dari sarung. Kegigihan bocah ini dan bakatnya itu beneran ngeri. Ilmu tingkat bumi itu kan susah banget. Dia bisa aja belajarnya. Lihat progresnya gini. Kira-kira sebulan lagi udah bisa nyentuh pintunya.
Latihan semalaman, masih kurang jauh, nggak sebanding sama, seperti 1000 tebasan tua itu. Lu bandingin serangan iseng gue sama hasil latihan lu semalaman. Ini tuh nganggep aku remeh banget. Masih jauh dari kata layak. Gawat. Energi dalam tubuhku. Bentar lagi nggak kuat nahan. Paniknya kenapa sih? Kamu ini mau naik level kan? Ke menara energi suci di gerbang luar. Ke ruang Tianji yang paling bagus. Efeknya paling mantap. Ke sana boleh. Tapi poinnya mana? Jangan sok miskin deh sama aku. Kamu kan dari Xiao udah ngambil 200 poin, menang duel tambah 100 lagi, 300 poin. Di gerbang luar juga udah kayak orang kaya kecil-kecilan. Cepetan pergi naik level. Kak, kok kamu tahu sih Akademi Tiandao? Nggak ada yang nggak aku tahu. Udah, cepatan ke menara energi. Jangan ganggu orang tua ini tidur. Orang tua aneh ini, jangan-jangan selama ini dia ngintipin aku terus, Ci. Mesum. Itu bukannya Lintian dari puncak pedang rusak. Anak baru yang masih cupu, ke menara energi buat apa sih? Ruang level manusia yang paling murah aja. 10 poin per hari. Dia sanggup bayar nggak sih? Boka, satu ruang kultivasi level langit. Sekaya itu ya dia? Ini nih ruang kultivasi level langit. Energinya pekat banget sampai berubah jadi kabut putih yang kelihatan merintah. Di sini napas 1 kali, udah setara kultivasi di luar 1 hari. Bener sih, semua butuh duit. Bukain aku satu ruang kultivasi level langit. Hari ini aku mau naik level. Maaf ya, yang terakhir ini baru aja dipakai sama Lintian. Murid baru dari puncak pedang rusak. Apa, Lintian? Itu kan orang yang bikin adikku. Jadi, cacat kebetulan banget gue nungguin di sini. Hari ini utang lama utang baru, sekalian dilunasi. Energi segini mah nggak cukup. Buat pedang Dao Agung cuma kayak ngisi selang gigi. Serap. Ada apa ini? Poin yang barusan gue bayar? Kok energinya hilang? Formasinya rusak ya? Di ruangku juga gitu sialan. Aku susah payah ngumpulin poin 2 bulan. Kok energi spiritualnya tiba-tiba hilang? Kekuatan serap yang kejam banget. Kakek, akhir-akhir ini aku merasa sumpek. Mau pindah ke puncak pedang rusak. Ngaku, puncak pedang rusak itu bahkan nggak punya atap. Kamu cewek ke sana buat apa? Orang itu bahkan bisa menekan api neraka 9. Dia pasti punya rahasia besar. Aku bakal gali dulu rahasianya, nanti bikin kakek kaget. 100 tahun. Ah, aku cuma mau coba. Hidup susah aja kok. Kakek, iyain aja dong. Hah, ya udah, terserah kamu. Makasih kakek. Tembok pertama pecah. Bikin Kak 1, Master Jiwa. Pantesan Akademi Tiandao, tempat kultivasi sakral, bisa langsung nembus ke level Master Jiwa. Pedang Dao awal masih memberi balik, nggak boleh disia-siakan. Kesempatan bagus ini lanjut. Tingkat 3 Master Jiwa, mantap. Si kecil akhirnya berani keluar juga. Kukira kamu mau jadi kura-kura di dalam selamanya. Hah, kamu? Gua kakaknya Li Sheng Limeng. Oh, ternyata kamu yang di papan naga tersembunyi, peringkat 93.
Kalau nggak bilang, kukira peringkatmu 983. Mau mati. Tunggu. Bokah, takut? Kalau takut, langsung berlutut. Sujud 100 kali. Mungkin gue bisa ampuni nyawamu. Bukan takut. Cuma menurutku, duel biasa itu nggak seru. Mending kita main yang gede. Taruhan. Kamu mau taruh berapa? Kamu punya berapa? Gue punya 900 poin. Pantasan anak papan naga tersembunyi, bener-bener tajir. Ya udah, taruhan 900. Baru masuk akademi beberapa hari, berani nantangin. Murid di papan naga tersembunyi. Anak ini gila kali. Atau kegeran banget, pokoknya gimana pun, beraninya patut diacungi jempol. Cuma cari perhatian doang, baru beberapa hari masuk akademi, udah berani nantang papan naga tersembunyi, nggak punya wuhun dan uji tingkat tinggi. Modal apaan dia? Auranya kuat banget. Li Sheng tinggal selangkah lagi. Dari Hunshir tingkat 7. Lu lihat pedang gede itu nggak? Itu Lingci kelas Yuan. Pantasan jagoan papan naga tersembunyi. Emang paling kaya. Dasar bocah kurang ajar. Hari ini gue bakal besi rongsokan lu ini. Bareng badan lu. Gue belah jadi 2. Tanding mulai. Hunshe yang katanya sampah itu, ternyata udah tembus ke level Hunshe, dan bahkan Hunshe tingkat 3. Jenak, mustahil, gue habisin semua sumber daya keluarga Su, baru bisa nyampe ke mesin si tingkat 1. Dia yang udah dihisap habis kekuatannya, orang buangan, mana mungkin bisa ngelewatin gue, emangnya naik ke Hunshe terus kenapa? Li Sheng kan udah Hunshe tingkat 6. Pertarungan ini dia pasti kalah. Hunshir tingkat 3 kecil. Nih, gue gilas habis lu. Wuhun kelas 4 badak baja gila. Mati lu. Kekuatan fisiknya lumayan, sayangnya jurus pedangnya kasar banget, cuma ngandelin tenaga doang, kalahnya cuma masalah waktu. Belum kayak kura-kura aja, gue mau lihat. Sampai kapan lu bisa nahan? Uji kelas Yuan tingkat tertinggi, belah bumi, itu senjata kelas Yuan terbaik. Serangan ini, bahkan Hunse tingkat 7 aja nggak berani lawan langsung. Selesai. Sampah ya tetap sampah. Teknik pedang bintang. Ini mustahil. Cuma satu jurus, Li Sheng langsung kalah. Ilmu pedang yang dipakai bocah itu, sebenarnya ilmu pedang apa sih? Sampai memicu keajaiban alam. Ini ilmu bela diri tingkat bumi. Dia kan cuma murid baru, kok bisa menguasai ilmu tingkat bumi? Satu tebasan langsung menghabisi peringkat naga tersembunyi. Ini mah, dari puncak pedang rusak, bahkan senjata kelas atas, rusak kayak kertas aja. Ini keterlaluan banget sih. Enggak. Dari mana dia bisa ilmu tingkat bumi? Nggak mungkin. Kalah ya, terimalah. Kamu kalah, serahin poinnya ke aku. Muntah darah pun tetap harus kasih. 500 poin masuk.
Papan naga tersembunyi berubah. Murid baru yang baru masuk beberapa hari bisa tembus 100 besar papan naga tersembunyi. Ini bukan bocah baru dari puncak pedang rusak. Ini jelas, naga perkasa yang datang dari seberang. Sialan, kalau tahu bocah ini, bakatnya segila ini. Dulu waktu di pendaftaran, biarpun aku buang muka, tetap harus rebut dia. Buat puncak kita. Semuanya salah pembimbing Wang. Jenius bagus ini, dibiarin aja. Malah, Enggak, dia itu cuman batu pijakan yang aku injak di bawah kakiku. Apa haknya dia naik di atasku? Dapat sorotan semua orang. Apa haknya? katanya dulu Su Qinghan, yang batalkan pertunangan sama Lin Tian di kota Qingyun. Bahkan bilang dia orang kampung. Sekarang lihat aja, siapa yang sebenarnya orang kampung. Budak kali. Ninggalin jenius, sehebat itu, malah dihina di depan umum. Bener-bener bahan ketawaan. Kalian tahu nggak? Sekarang dia pasti nyesel banget. Diam kalian, apa hak kalian ngomongin aku? Lin Tian, kamu mau ngapain? Aku bilang ya, ini Akademi Tiandao. Berani-beraninya kamu sentuh aku. Coba aja. Jangan deket-deket. Kayak kamu ini, cuma modal tampang doang. Kamu tuh nggak pantas buat aku cabut pedang. Kamu. Aku salah masuk gunung kali ini. Ini masih puncak pedang rusak yang aja nggak ada yang mau datang. Tiang yang di sana itu, pakai kayu jati emas buat aku. Siap, ranjang Nona harus menghadap ke selatan. Kamu ke puncak pedang rusak ngapain? Muridku, kamu udah balik. Zi lagi mau naik level nih. Butuh tempat yang tenang. Gurunya biarin dia nginap beberapa hari. Apa? Dia mau tinggal di sini? Iya dong. Kan kamu dulu yang ngeluh kesunyian. Sekarang kalian berdua pas banget jadi temen. Enak kan? Nanti bakal aku gali. Rahasia di tubuhmu yang bisa menekan api neraka 9. Hahaha. Kamu, puncak pedang rusakmu ini jarang banget. Seram ini ya. Melangkah di udara. Apa ini yang katanya ahli level Raja Jiwa, Rektor Akademi Tiandao? Yao Er, anak kecil ini baru pertama kali masuk akademi. Kamu bawa dia keliling. Kenalin lingkungannya ya. Ayo, Bertahun-tahun udah lewat, Kak masih nggak bisa lepasin. Kejadian waktu itu ya. Lepas. Nyawa istriku, lengan kiriku ini. Utang darah di jurang iblis. Gimana caranya aku bisa lepasin? Tunggu aja. Tunggu aku berhasil didik bocah ini. Aku bakal datang sendiri ke jurang iblis. Ambil balik semua yang jadi hakku. Satu tebasan demi satu tebasan. hey, sekarang kamu tuh udah punya 1000 lebih poin. Jadi orang kaya baru nih. Cepet lihat dong, ada nggak sarung pedang yang bisa ditukar? Pedang besi di pinggang lo, yang dibungkus kain robek itu jelek banget. Resonansinya kuat banget. 10 kali lebih kuat. Dari teknik cabut pedang bintang kemarin waktu itu, ada harta karun di sini. Adik tingkat ini pinter banget matanya. Ini nih, aku nekat ambil dengan taruhan nyawa. Dari dalam pegunungan Fengqi, dari reruntuhan kuno zaman dulu. Sarung pedang kelas dunia. Cuma 200 poin. Lo nggak bakal rugi. Nggak bakal tertipu. Barang rongsokan apa ini? Berani-beraninya dijual sebagai barang berharga. Nggak ada sedikit pun energi spiritual di atasnya. Ayo pergi, nggak usah dengerin penipu ini. 10 poin. 6 poin aja lo ambil. Anggap aja kita berteman. Deal. Ah,
Aura ini bisa menyatu sempurna dengan pedang Dao Taichu. Aku nggak jadi jual. Lo nipu harta karunku. Balikin. Aku kan udah bayar. Masa lu mau merampok juga? Itu peringkat 1 dari luar. Chu Kuanggren, putra sulung keluarga Chu. Master jiwa tingkat 3. Siapapun yang berani ganggu dia pasti mati konyol. Peng Chu, anak ini maksa jual beli. Dia rebut sarung pedang kelas dunia yang mau aku kasih ke abang. Sampah dari puncak pedang rusak. Cuma bisa sembunyi di belakang cewek aja. Serahin sarung pedangnya. Keluar dari area dagang. Lo tuh apa? Berani-beraninya nyuruh aku nyerahin barang. Cuma semut, master jiwa tingkat 2. Berani nantangin aku. Belutet. Orang ini ternyata malah melindungiku. Berlutet! Sialan, kau gangguin murid kesayangan aku lagi. Mau bikin aku sujud. Kamu nggak pantas. Kalau nggak mau sujud, ya udah mati aja. Sujud kamu. Mau nyerang aku nggak segampang itu? Nggak tahu diri. Berhenti. Di area transaksi nggak boleh berkelahi. Siapa yang berani bikin onar di area transaksi? Aku. Haha, Tuan Chu, ternyata kamu, masalah kecil kayak gini, serahin aja ke aku. Dasar kurang aja, berani maksa jual beli. Cepat serahkan sarung pedangnya. Hei si Zhao, kamu buta apa gimana sih? Yang jelas-jelas mereka yang mau rebut sarung pedangnya. Aku nggak peduli itu semua. Aku cuma tahu bocah ini. Dia nyuri sarung pedang milik Tuan Chu. Hai, bocah. Kalau kamu pintar, cepat serahkan sarung pedangnya. Aku selaku tetua, mungkin bisa kasih keringanan. Nggak nurutin kamu, bagus banget nih. Muter balik fakta. Ini yang namanya Lembaga Penegak Hukum Akademi Tiandao. Kayak anjingnya keluarga Chu aja. Nggak bisa dibilangin. Hari ini aku yang bakal buang kemampuanmu. Bahaya. Si Dao ini kultivator level jiwa roh. Apa, level jiwa roh? Itu artinya dia lebih tinggi. 1 level penuh. Dari si bocah Lin itu, Selesai. bocah ini pasti mati. Aduh, Siapa yang kasih kalian nyali? Berani macam-macam sama murid kesayangan gue. Itu kan tetua penegak hukum, level jiwa roh. 1 tamparan langsung tumbang. orang tua ini siapa sih sebenarnya? Mowen, kamu berani demi orang buangan. Bikin keluarga Chu aku tersinggung. Kakek aku itu? Aduh.
Jangan pakai orang tua keluarga Chu kamu buat ngetekan aku. Bahkan kalau dia berdiri di sini sekarang, gue juga bakal hajar dia. Gue kasih waktu 3 detik. Bawa anjing lu. Langsung pergi dari depan mata gue. Kalau enggak, lu mati. Boka. Berani-beraninya lu selamanya. Sembunyi di puncak pedang rusak. Asal lu berani melangkah keluar akademi sedikit aja, gue jamin mayat lu hancur berkeping-keping. Kita pergi? Mentor kakak itu, gimana bisa dia sekuat ini? Makasih, guru. Makasih apa? Kak cepat balik dan kultivasi. Jangan bikin malu gua. Pedang dawa agung awal nggak mungkin. Nembak tanpa arah. Benda ini sebenarnya nyimpen rahasia apa? Tato ini, kayak tato di buku rahasia keluarga Lin, yang bokap suruh gua bakar sebelum dia mati. Tato di buku rahasia keluarga Lin. Pakar itu. Jangan pernah selidiki. Kinehan bintang 3 tahun lalu. Musibah pembantaian keluarga Lin, ternyata semua ada hubungannya. Sama tato bintang ini, penjualnya bilang, sarung pedang ini dari pegunungan Fengqi. Pegunungan Fengqi, apapun rahasia yang disembunyiin di sana, gua harus ke sana. Guru, gua mau ke pegunungan Fengqi buat latihan. Mohon guru mengizinkan. Lu baru aja masuk tahap master jiwa. Lu yakin mau ke tempat berbahaya itu? Gue yakin. Ya udah kalau lu emang mau, ya pergi aja. Tapi ingat, jaga keselamatan aja. Iya. Mirani. Halo. Ada nggak misi keluar ke pegunungan Fengqi? Hah? Ada. Misi apa? Pergi ke pegunungan Fengqi. Buru monster tingkat 3? Misi ini. Gua ambil. Lu baru master jiwa tingkat 2. Misi kelas Yuan minimal harus. Tahap akhir roh master baru bisa ikut tim. Kamu sendirian ke pegunungan Fengqi. Mau cari mati ya? Nggak usah urusin aku. Tuan Chu, aku nemuin bocah itu. Udah ada jalan ke surga nggak kamu ambil? Pintu neraka nggak kebuka kamu malah nyusup. Berani ninggalin Akademi Tiandao. Gua bakal bikin kamu mati nggak ada kuburannya. Tuan muda ada perintah apa? Ke pegunungan Fengqi. Gua mau kepala bocah itu. Sama sarung pedang di tangannya. Beresin dengan rapi. Jangan sampai ketahuan jejaknya. Siapa? Teknik kabut pedang bintang. Lima hari ini, aku udah makan banyak pil iblis. Sekarang kultivasiku akhirnya mau naik. Sepi banget. Di sekitar sini suara serangga aja nggak ada. Ada aura pembunuh, dan nggak cuma satu. Lumayan waspada juga. Pantesan bisa bikin tuan muda marah. Sayangnya, hari ini walau kamu kasih sayap, kamu nggak akan bisa kabur dari pegunungan Fengqi. Kalian dikirim sama orang Chu itu kan? Orang yang mau mati nggak pantas nyebut nama tuan muda kan? Oh, gitu. Ya udah, lihat aja siapa yang mati.
Potong-potong dia. Pecah. Boga hebat. Nggak kira punya kemampuan juga? Kamu tetap aja kelewat lemah. Kekuatan spiritual master besar terlalu kuat, kalau lawan langsung pasti mati. Harus manfaatin medan. Kejar. Dia luka parah nggak bakal lari jauh. Ini, wilayah binatang iblis puncak tingkat 3. Beruang gila penghancur. Dapat ide. Haha. Nih gua kasih hadiah besar. Nikmatin pelan-pelan. Ah! Tulang rusuk patah 7. Meridian hancur semua, kalau nggak cepet diobatin, dewa pun nggak bakal bisa nyelamatin. Besar banget energi spiritualnya. Ikan ini jelas-jelas harta karun langka. Ah! Nggak peduli kamu apa, makan dulu aja. Ah, sakit banget. Yang organ dalamku kayak diiris-iris pisau. Mau meledakin aku ya? Energi primordial, buat aku olah. Tubuhku kok ganas banget. Aku yang sekarang, bahkan kalau berdiri aja dipotong sama Spirit Masters level, mereka nggak bakal bisa nembus kulitku. Ini. Warisan seni bela diri. Katanya sih, latihan seni bela diri udah punah. Nggak nyangka banget. Sekarang di sini, bisa lihat warisan seni bela diri. Teknik gerakan tingkat Swan tingkat lanjut. Langkah naga berkeliaran, kalau udah sempurna, gerakannya kayak hantu, langkah sejauh bermil-mil jadi sedekat jengkal. Rutenya ribet banget, lebih susah dari teknik cabut pedang. Orang normal latihan bertahun-tahun pun masih nggak bisa masuk gerbangnya. Bertahun-tahun? Aku nggak bisa nunggu selama itu. Pedang Dao primordial, bantu aku hitung jalurnya. Siap. Langkah naga berkeliaran ini dipaduin sama fisikku, bener-bener kombinasi mematikan. Tulangnya seputih giok. Kultivasi orang ini waktu masih hidup, pasti di atas Raja Roh. Aku adalah tetua bintang langit. 100 tahun lalu, dengan jebakan 4 penjaga iblis, jurang kegelapan. Kena racun parah. Umurku udah mau habis. Anak muda, ingat baik-baik. Orang-orang gila jurang kegelapan ini lagi di wilayah Dao Langit Liar, mencari mati-matian inti bintang.
Dimanapun mereka lewat, membantai kota, memusnahkan klan. Kalau kamu punya benda bertema bintang, ingat, sembunyiin baik-baik. Bakar aja, jangan pernah cari tahu. Ah, Jurang kegelapan. Ternyata kalian. Dendam ini kalau nggak kubalas, aku lintian sumpah bukan manusia. Jurang iblis, cepat atau lambat, kalian bakal aku cabut sampai ke akar-akarnya. Jurang iblis ini sebenarnya tempat apa sih? Bahkan tokoh kayak Raja Roh sampai nggak bisa lawan mereka. Ah, udahlah, fokus kultivasi dulu aja. Karena kamu bisa beresonansi dengan pedang Dao Agung. Coba tunjukin batas kemampuanmu. Sakit mah apa? Dibandingin nyawa ratusan orang keluarga Lin, ini mah nggak ada apa-apanya. Serap. Roh Master tingkat 4. Roh Master tingkat 5. Rohaster tingkat 6. Hai anak buah Chu Huangren, leher kalian udah siap dipotong belum? Udah lama banget. Akhirnya keluar juga. Sialan bokah itu udah sebulan jatuh ke bawah. Tulangnya aja udah jadi abu. Tapi Tuan Muda maksa kita jaga di sini. Tempat nggak ada apa-apanya ini. Gue udah bosen banget. Tuan Muda bilang, hidup harus lihat orangnya, mati harus lihat sarung pedangnya. Kalau sarung pedangnya nggak ketemu, pulang nanti kulit kita dikelupas. Tapi, masa kita cuman nunggu di sini terus gini doang? Sebulan lalu, kalian ngejar-ngejar aku kayak ngejar anjing. Hahaha, hari ini, situ posisi mangsa dan pemburu udah bertukar. Gue mau pipis bentar. Kalian jagain apinya. Dasar keledai malas. Pipisnya aja banyak. Cepetan. Gue juga mau pipis. Nanti endar demiat. Hahaha. Siapa? Yang pertama, Jatuh ke jamban, pipis aja lama banget. Ah, Satu. Gak beres. Kesana lihat-lihat. Cepat lihat. Si nomor 3 sama nomor 4 mati. Bahkan sinyal minta tolong aja nggak sempat dikirim. Lukanya masih anget. Orangnya belum pergi jauh. Sisa energi pedang ini terlalu ganas. Sebenarnya Master siapa? Yang diam-diam menyerang kita? siapa? Keluar sana dasar pengecut. Ah,
Tembakan Master Roh besar. Cuma segini, Hantu. Pasti hantu dari lereng Gunung Funky. Aku nggak mau lanjut. Mungkin aku mau pulang ke ibu kota. Jangan lari-lari. Balik sini. Ah. Ampun, senior. Kami cuma dibayar buat kerja. Ampun. sebulan lalu, waktu kalian buru aku, kalian gak pernah mikir buat ampuni aku. Kamu, Anak keluarga Lin. Bukannya kamu udah jatuh dari tebing dan mau mati? iya. Aku merangkak bangkit dari neraka buat cari kalian. Siap-siap mati. Hahaha. Kirain kita musik. Orang hebat apa? Ternyata cuma sampah kayak kamu. Walaupun nggak ngerti gimana kamu bisa lolos dari maut. Tapi kamu berani keluar buat cari mati? Ini rezeki buat aku. Modal gerakan badan buat gebuk anak buah aku. Kamu pikir kamu udah jagoan? Serahin sarung pedangnya, biar mayatmu utuh. Banyak bacot. Mati loh. Nah, mana kecepatan yang kamu banggain? Di depan kekuatan absolut. Trik kotor kamu, itu nggak ada artinya. Permainan selesai. Teknik tingkat tinggi kelas Suan. Tebasan pemutus jiwa api hitam. Mati kau. Kamu. Sialan. Kok bisa secepat itu? Sekarang, giliran aku. Teknik mencabut pedang bintang. Aku ini Master Roh Agung. Kamu nggak akan bisa nembus pertahananku. Hah. Master Roh Agung cuma segini doang. Mei, pantesan. Ini pasukan elit keluarga Chu. Batu roh kualitas rendah aja ada puluhan ribu, plus berbagai pil obat penyembuh. Sumber daya segini cukup buat aku cultivate sampai puncak Master Roh. Chu Kuangran. Kamu pikir kirim beberapa Master Roh Agung udah bisa habisin aku? Sayangnya perhitunganmu meleset. Chu Kuangran. Bersihin lehermu, tunggu aku. Aku Lintian kembali. Ah.
Coba lihat. Itu bukan lintian dari puncak pedang rusak. Dia ternyata nggak mati di luar. Dia bawa apa gitu? Ah, Itu lencana pengawal bayangan keluarga Chu. Cuku Anggren ternyata mau bunuh sesama murid. Berani-beraninya bikin keributan di akademi. Nuduh putra mahkota keluarga Chu. Tangkap dia. Beneran, anjing tua ini sama keluarga Chu memang sejenis. Berani lawan? Langsung bunuh di tempat. Anjing tua, kamu kira gue ini pembimbing puncak pedang rusak, udah mati apa? Berani sentuh murid gue, percaya nggak? Gue bakal pilin kepala lo buat jadi lauk minum. ha. Lin, kamu asal ambil kepala orang sama lencana palsu, mau jelekin keluarga Chu gue? Konyol banget. Kamu ngebiarin muridmu jelekin keluarga Chu. Hari ini harus ada penjelasan. Penjelasan? Lu tuh siapa? Cukup. Di dalam akademi, nggak boleh berkelahi. Karena kalian saling nuduh, ya ikutin aturan akademi aja. 3 hari lagi, turnamen murid eksternal resmi dimulai. Semua urusan lama, kita selesaikan di atas ring. Hah. Ling Tian. 3 hari lagi di arena pertandingan. Aku bakal bikin kamu ngerti. Bedanya semut sama naga. Ah, Kamu paling-paling cuma ulat yang tumbuh bulu. 3 hari lagi. Bukan cuma soal menang kalah, tapi juga soal hidup mati. ujian besar murid luar. Babak pertama, perang campuran 100 orang. Setelah satu dupa habis terbakar, yang masih bertahan di atas ring. 50 orang teratas lolos. Sekarang, naik ke ring. Semua udah diatur belum? Tuan muda tenang aja. 30 senior tingkat akhir Roh Master. Begitu mulai langsung kita habisin dia. Ujian dimulai. Bro, habisin dia. Ada hadiah dari Tuan Chu. Ah! Selesai sudah, baru mulai aja udah, diserbu 30 senior, bahkan kalau dia roh master besar, pasti nggak bakal tahan. Dasar sampah. Kali ini, lihat gimana caranya kamu mati? Kakek, mereka curang. Kenapa kakek nggak ngelarang? Aku bisa apa? Peraturannya nggak bilang nggak boleh curang. Nih, kalian jadi kelinci percobaan buat hasil latihan tubuh sebulanku. Ini diserang 30 senior. Dia bahkan nggak buka perisai roh. Nggak mungkin. Si sampah itu, kok kayaknya kekuatannya naik lagi? Ah, Setelah latihan tubuh di kolam dingin, serangan kalian yang lembek kayak gini, nggak pantas buat garuk-garuk gatal aku. Turun sana. ah. Bagus. Ling. Lolos.
Grup berikutnya, naik panggung. Pertandingan dimulai. Ini ilmu tingkat kaisar? Kuat banget. Pantasan sudah bangun. Putri surgawi dengan jiwa bela diri tingkat 7. Iya nih, bahkan kalau dibandingin sama Lintian tadi, nggak. Kalah juga. Kultivator tubuh. Ini kekuatan brutal yang lo latih di puncak pedang rusak selama beberapa bulan ini. Beruntung juga, bisa bertahan lewat pertarungan bebas, tapi lo sebaiknya berdoa. Di babak gugur nanti jangan ketemu aku. Kalau enggak, aku bakal bikin lo ngerti apa itu keputusasaan sejati. Banyak bacot loh. Ah, Lintian, jangan kira punya tenaga brutal dikit, langsung bisa sombong. Tombak naga perakku ini adalah artefak tingkat rendah, khusus buat nembus pertahanan tubuh. ya udah cepet. Aku buru-buru. Sombong banget. Naga keluar dari laut. Artifact plus Juris. Lintian ini masih nggak mau cabut pedangnya. Kultivasinya orang ini udah nyampe tingkat 1 master jiwa besar. Lintian kebanyakan gaya, pasti bakal bayar harganya. Tombak penghancur jiwaku. Puncak pedang rusak. Lintian menang lolos ke 8 besar. Ah, bahkan pedangnya aja nggak dicabut. Lagi-lagi langsung habis pedang besi jeleknya itu. Sebenarnya benda apa sih? Kok dari Tini nggak pernah mau dicabut? Rui. Han. Woi, mereka berdua. Apaan tuh tunangan? Setelah Lintian bangunin jiwa bela diri besi rusak, katanya keluarga Su cuman melihara dia kayak anjing di halaman belakang. Hari ini pertarungan takdir banget. Lintian, keluarga Su udah pelihara lo 3 tahun. Udah baik banget sama lo. Hari ini Qinghan bakal di atas ring. Ngegulatin lo secara terhormat. Putusin semuanya sampai tuntas. Hubungan sialan kalian berdua. Bersihkan aib keluarga Su. Katanya hukumnya udah rusak. Disetarain sama orang kayak gini, bener-bener bikin malu keluarga Su. Naik ke sini. Hari ini, aku bakal hancurin sendiri semua khayalan kamu. 3 tahun ngehisap darahku. 3 tahun kurung aku. Su Qinghan, hutang kamu ke aku. Hari ini lunasin sekalian sama bunganya. Pertandingan dimulai. Lintian, kamu nggak akan pernah ngerti seberapa kuatnya Wuhun tingkat 7, formasi pembunuh es burung Xuan Yao. Selesai. Kejebak sama? Zona dingin ekstrim dari Wuhun tingkat 7? Dia nggak punya kesempatan buat kabur. Lintian, sekarang juga berlutut dan ngaku kalah. Aku ingat masa lalu kita. Aku bakal nyisain nyawa kamu.
Hahaha. Kalian lihat kan sikap. Ini dia keluarga Su, kekuatan anak emasnya. Hahaha. Wuhun tingkat 7. Cuma segitu doang. Hahaha. Mustahil. Cuma segini. Ah. Orang sampah ini jelas-jelas cuma di level Hunshi, tapi kok auranya lebih serem dari Dahunshi? Bagus-bagus. Pantesan senior begitu nganggap dia. Ternyata gitu toh. Bahkan kalau kamu naik level, terus kenapa? Perbedaan kelas Wuhun, itu jurang yang gak akan pernah bisa kamu lewatin. Xuan Yao, bunuh dia. Kelas? Burung curian kamu ini di depanku nggak pantas disebut Wuhun. Ah. Nggak. Wuhun ku, nggak mungkin. Aku nggak percaya. Aku anak emas langit. Aku nggak mungkin kalah sama orang sampah kayak kamu. Ah. 3 tahun, keluarga Su kalian memperlakukan aku kayak kantong darah, pakai kekuatan pedang jiwaku buat ngasuh burung bulu campuran kayak kamu. Sekarang, kamu masih ngerasa jiwa bela diri tingkat 7 kamu itu mulia? Apa? Jiwa bela diri Sucinghan itu nyedot. Kekuatan lintian buat dibesarin. Jahat banget sih. Masih tiap hari pura-pura. Kayak orang dermawan. Anggap bunuh kamu. Kotor pedang aku. Semua yang kamu banggain. Di mata aku, kalah sama pedang karatan ini. Kamu nggak pantas jadi lawan aku. Nggak mungkin. Gimana bisa dia sekali tebas ngehajar jiwa bela diri tingkat 7, pedang besi tua itu? Sebenarnya benda apa sih? Putra mahkota keluarga Chu malah digetorin sama jiwa bela diri sampah. Menyedihkan banget. Siapa kamu? Gimana caranya masuk? Ini pil darah iblis gila. Makan ini. Kamu bakal langsung naik 2 level, menginjek sampah bernama Lintu. Kayak nginjek semut. Asal bisa bunuh dia. Jadi iblis juga nggak apa-apa. Hahaha. Lin Tian. Besok, di depan semua orang, Aku bakal robek daging kamu sepotong demi sepotong. Pertandingan berikutnya. Chu Guangren lawan Xiao. Xiao. Ngelihat kamu, cucunya Xiao Zhang. Kamu nyerah aja deh. Aku nggak bakal nyusahin kamu. Mau bikin nona ini nyerah. kamu tuh nggak pantas. Sayang kecil, kalau kamu emang mau cari mati. Ya udah aku kasih. Aura ini. Nggak beres. Ah. Cepet banget. Kecil. Ah. Ah 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 ah. Berani kamu.
Aku habisi kamu. Coba lihat. Direktur bisa apa sama aku? Hahaha. Ziao, bertahanlah. Lin Tian, kamu berani melanggar aturan turnamen. Maksa ganggu jalannya pertandingan. Sesuai peraturan akademi. Diskualifikasi langsung. Hukum cambuk 50 kali. Aturan. Bahkan kalau langit pun mau aku bobol hari ini, gua tetap bakal bunuh bajingan ini. Hahaha. Bagus. Lin Tian, kalau kamu secepat itu mau mati, aku kabulkan. Kamu pikir cuman karena bisa nahan satu seranganku, udah pantas berdiri di depanku. Chu Kuangren. Besok final. Kita tentukan siapa yang lebih hebat. Sekaligus tentukan hidup mati. Siapa yang berani ikut campur? Aku tebas kalian. Bakat roh sampah tanpa latar belakang. Berani nantangin putra terbaik keluarga Chu. Itu kayak semut mau robohkan pohon. Kuanggren, terima aja. Biar dia mati dengan jelas. Tiga, nikmatin aja. Cari sejam terakhir dalam hidupmu. Tenang, aku udah obatin lukanya. Sekarang nggak apa-apa kok. Syukurlah. Oh iya, kamu besok hati-hati. Energi yang ada di tubuh anak Cu itu bukan kekuatan spiritual yang murni, tapi energi iblis yang sangat jahat dan menjijikkan. Energi iblis. Jurang iblis yang disebut dalam wasiat Biksu Tianxing itu. Sekte iblis abis ke-8. Aku nggak tahu pedangmu ini sebenarnya asalnya dari mana. Tapi pedang ini mengandung kekuatan sumber yang sangat murni. Besok kalau ketemu gas hitam kayak gitu, jangan tahan-tahan, pakai kekuatan sumbermu buat hancurin tuntas. Guru tenang aja. Aku pasti bunuh dia. Hahaha. Lin Tian, naik ke sini. Terima ajalmu.
Pembina jiwa tingkat 3. Gimana mau lawan? Lintian baru pembina jiwa tingkat 5. Bedanya 10. Level kecil. Lintian hari ini bahkan mayat utuh. Gak bakal tersisa. Duel hidup mati dimulai. Bangsat kecil, waktunya kau mati. Minggir. Cakar 100 singa. Ah, Inilah akibatnya. Nggak tahu diri. Orang gila itu sengaja nyiksa dia. Biar dia ngerasain apa itu putus asa yang sebenarnya. kakek, Lintian, kalau gitu terus bakal mati. Tenang. Nggak akan. Lawan yang levelnya di atas. Itu cuma cerita buat nipu orang bodoh di depan kekuatan absolut. Lu cuma sampah yang bisa aku remehin. Sekarang tulang-tulang lu bakal aku injak remuk satu-satu. Oh ya? Minggir. Ah, Dasar semut hina. Berani-beraninya nyakitin aku. Aku bakal bikin lu mati koyak-koyak. Ora ini cara-cara iblis. kakek, apa maksudmu? Anak cu itu, kayaknya iblis udah kerja sama. Jadi maksud kakek? Lintian bakal celaka dong. Lintian, hari ini kau pasti mati. Bangsat kecil. Lihat aja lu mati apa enggak. Ah! Sumber awal. Bakar semuanya. Ah, inti pedang ini? Dia berhasil. Ah! Aku pembina jiwa tingkat 5. Kau nggak bakal tembus pertahananku. Ah, Mati kau! ah.
Dia berhasil ngalahin Grandmaster Roh. Nggak nyangka. Lin Tian emang nggak ada lawan. Dasar bokah keparat. Berani-beraninya kau bikin anakku cacat? Aku bunuh kau. Chu Tianba udah gila. Dia mau bunuh Lin Tian. Matilah kau. Chu tua bangka. Berani kau sentuh murid kesayanganku? Coba aja. Mo Wen, kau membandel banget mau lindungin bocah ini? Mau perang sama keluarga Chu gitu? Parang ya parang. Apa aku takut sama engkau? Baiklah, baiklah. Kalian tunggu aja. Kita pergi. Hutang darah ini, keluarga Chu pasti bakal balas buat kamu. Kompetisi besar selesai resmi. Juara pertama, Lin Tian dari Puncak Pedang Rusak. Lin Tian, Lin Tian. Akhirnya kau menang? Seneng banget. Lin Tian, mulai hari ini, kau naik ke akademi dalam 6 bulan lagi. Kau bakal wakilin Akademi Tiandao kita di turnamen 4 Akademi Kerajaan Dagang. Siap. Energi iblis di tubuh Cukuang Grendan yang musnahin keluargaku 3 tahun lalu. Itu orang yang sama. Jalan ini baru aja dimulai. Nggak peduli kalian sembunyi sedalam apa. Pedang ini pasti bakal tebas habis jurang iblis. Wilayah Tianhuang. Kerajaan dagang 3 tahun lalu di kota Qingjun, cahaya bintang itu. Aura sumber aslinya muncul lagi. Pergi! Cari dia! Bawa sumbernya pulang. Siap. Pedang boleh berkarat. Tapi hati nggak boleh.